Makanya mereka seenaknya. Tetapi kita punya moralitas, kita punya nilai-nilai iman. Nah, dari sini Ibu digugah anak-anak ini untuk memikirkan, mereka harus berpikir ke depan. Zaman ini aja sulit, apalagi zaman yang akan datang. Begitu Ibu ya. Oke, terima kasih dok. Sama-sama Bu Elda ya. Ya. Silakan Suster, Frater, Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Silakan. Bu Hetty Repi ya, silakan Ibu. Ya, dok. Iya. Biasanya ini khususnya di TK dok. Iya. Biasanya ada anak-anak yang anak cowok dan anak cewek dia sudah maksudnya dia bilang kita suka tuh cewek sana, sedang dorong masih anak TK. Dok, Iya, bisa iya. enggak? Ya biasa penjelasan seadanya kemampuan orang guru yang ada di TK. Iya, lalu Ibu bilang apa? Kadang-kadang kalau anak-anak belum boleh ya pacaran ya. Katanya kita punya pacar dia. Tapi kita kan kadang cuma bilang itu sebagai kita punya jangan berteman dengan dia, kita pacar dia. Kadang-kadang orang temui seperti hal begitu. Oh. Iya. Ini khusus di TK ya, Dok. Iya. Jadi sebenarnya ketika anak-anak bicara itu, Ibu, dia belum betul. kita udah mau bilang ke Angelica yang nak baca buku Ibu. Ya, Angelica jadi dia betul-betul mengerti apa yang dia sampaikan itu. Jadi bukan dalam hal seksualitas, tetapi dalam relasi ya suka-suka begitu. Oh, sebatas Dan anak saya TK. yakin Bapak dan Ibu juga dulu waktu TK ada yang suka-suka kan? Waktu TK Iya, ada betul. suka-suka kan? Saya suka dengan ini. Kalau boleh saya duduk sebangku dengan ini misalnya. Oh, sudah. Iya. Ya. Nah, iya, Dok. Kadang-kadang memang kalau dia punya teman seperti itu datang ndak mood kalau kasih duduk sama-sama suka, Dok. Kayak cuma begitu-begitu, Dok. Itu belum termasuk di hal-hal yang apa ya, masih secara suka-suka. Iya, makanya Ibu. Jadi pemikiran seksual mereka belum ada. Ya. Jadi ya suka-suka aja gitu. Nah, bagaimana mengalihkan? Oh ya, kamu suka dengan dia ya. Dia cantik ya. Ya, tapi dia juga boleh berteman dengan yang lain. Ya, kasihan dia kan kalau cuma temannya sama kamu sendiri. Iya kan? Nah, sekarang biar dia berteman juga gitu. Kamu suka boleh, tapi dia perlu teman juga. Kamu juga perlu teman. Nah, lihat juga yang lain. Yang lain juga banyak yang cantik. Nah, dialihkan seperti itu, Ibu. Iya. Makasih, Dok. Iya, silakan Ibu. Makasih. Tadi ada yang tanya, Ibu? Kita ada ikut. Sudah baik ya. Ibu. Harus ulang-ulang. Mulia DP. Silakan, Ibu. Tadi yang tanya telur ya? Saya kehilangan di sini. Apa dia? Cerita tentang. Saya lihat tadi di chat ada yang bertanya tentang telur itu. Mungkin boleh langsung saja, Ibu. Dari kritisi ini omnivora. Maaf dengan Ibu, siapa ini? Benarkah konsumsi telur susu sapi pada anak perempuan bisa mempercepat kematangan organ reproduksi? Oh, tidak, Ibu. Ya, tidak. Biasa-biasa saja.
Nah, yang ditakutkan sebenarnya apakah ada hormon estrogen. Tetapi itu kemungkinannya kecil, Ibu. Ya, kemungkinannya kecil. Jadi kalau susu, tidak, anak-anak terbiasa minum susu, ya. Tapi kalau tidak terbiasa minum susu dan tidak mau, jangan dipaksa. Bisa dikasih protein yang lain. Tapi kalau jawaban untuk itu tidak, Ibu. Silakan, suster, frater, Bapak dan Ibu. Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau disampaikan? Silakan. Ada lagi, suster, frater, Bapak, Ibu? Konsumsi telur, susu hewani, katanya mempercepat haid, lalu kemudian meningkatkan risiko kanker. Kalau peningkatan risiko kanker, Ibu, itu terutama daging-daging merah. Ya, terutama daging merah. Jadi ada penelitian mengatakan risiko kanker meningkat kalau mengkonsumsi daging merah terlalu banyak dan terlalu sering. Jadi daging merah itu termasuk sapi, kambing, kemudian babi. Ya. Ada yang mengatakan kepada saya waktu dalam seminar, "Dok, saya tidak makan daging merah, saya makan daging putih." Apa itu daging putih, Ibu? Minyak babi. Lemak babi. Lemak babi itu bukan daging putih. Tapi itu daging merah gitu. Daging putih itu maksudnya ayam, Ibu. Ayam. Dan secara umum makan ayam itu relatif lebih aman ya. Lebih aman dan lebih murah. Tetapi sekali lagi kita perlu mengkombinasikan makanan. Mengkombinasikan makanan. Karena kalau kita tidak makan makanan-makanan hewani, ada yang kurang, yaitu asam amino esensial. Asam amino esensial itu tidak bisa diciptakan oleh tubuh sendiri. Dia mesti dapat dari luar. Dan kita dapat itu dari makanan hewani. Ya, misalnya daging, susu, telur. Gitu. Jadi yang paling penting tentang makanan itu adalah gizi seimbang. Gizi seimbang. Ada protein hewani, lemak hewani, ada lemak nabati, protein nabati. Ya. Jadi gizi seimbang itu terdiri dari makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien itu apa? Karbohidrat, lemak, protein. Kemudian mikronutrien itu vitamin dan mineral, ditambah dengan air. Jadi sekarang memang tidak 4 sehat 5 sempurna lagi, tetapi gizi seimbang. Makronutrien dan mikronutrien, ditambah air. Dengan diatur. Dan jangan lupakan serat. Ya, Pak. Dalam sayur dan buah. Ini penting. Serat dalam sayur dan buah itu penting karena serat itu termasuk pencegahan kanker. Lebih-lebih kanker kolon, kanker kolorektal, atau kanker usus. Gitu Bapak Ibu ya, suster, frater. Masih ada pertanyaan lain? Silakan. Tidak ada lagi? Tidak ada lagi yang mau nanya?
Tadi sebelum Bapak ini, sebentar Bapak ya. Empat sehat lima sempurna tadi siapa yang tanya Ibu ya? Apakah ada efeknya bagi anak-anak yang tidak suka makan nasi? Prinsipnya adalah tadi Bapak dan Ibu, frater suster, adanya makronutrien. Jadi kalau anak-anak tidak suka makan nasi, dia boleh makan roti. Dia boleh makan sereal, boleh makan kentang, boleh makan segala macam yang lain. Yang penting makronutrien karbohidratnya terpenuhi. Cuma karena kebiasaan kita di Indonesia, kita makan nasi, maka orang yang tidak makan nasi itu menjadi aneh. Ya. Dia boleh saja tidak makan nasi. Tetapi terpenuhi dari karbohidrat yang lain, sumber karbohidrat yang lain. Itu Ibu ya. Sampai nada. Saya bilang jaga bapak pintu dia. Saya kesulitan. Ada yang bisa melihatkan chat ini, Bapak Ibu? Izin bertanya, TK Katolik Santa Ana. Mau bertanya, Bapak Ibu? Sudah tadi, Dok. Oh, sudah ya. Oke, baik. Yang anak TK. Oke, baik. Ini ada lagi yang tanya. Nah, ini. Jadi dari Bapak Gerardus Worung, SPD. Apa bedanya hubungan sehat dan tidak sehat? Hubungan yang sehat itu, Bapak, relasi yang sehat, itu adalah relasi yang saling menghargai. Jadi hubungan sehat dan hubungan yang berbahaya, itu adalah hubungan sehat adalah hubungan yang saling menghargai. Santo Agustinus dari Hippo mengatakan, cintailah dan berbuatlah apapun yang kau inginkan. Ini satu rangkuman dari relasi sehat. Cintailah dan lakukan apapun yang kau inginkan. Karena dengan mencintai, dengan adanya kasih di situ, maka kita tidak mungkin menjerumuskan. Kita mungkin tidak mungkin membahayakan. Nah, hubungan yang berbahaya adalah hubungan yang pada akhirnya melakukan sesuatu yang belum pada waktunya. Contohnya, hubungan intim. Ketika remaja atau anak yang belum dewasa melakukan hubungan intim, maka sangat banyak bahayanya. Pertama sekali adalah terjadinya kehamilan yang tidak dikehendaki. Nah, kalau terjadi kehamilan yang tidak dikehendaki, maka ujung-ujungnya nanti akan ada efek lanjut. Ya. Ada efek lanjut. Efek lanjutnya misalnya aborsi. Aborsi yang tidak aman dan sebagainya bisa menyebabkan perempuannya meninggal. Atau depresi. Bahkan sampai bunuh diri. Jadi ini bedanya, Pak. Kemudian dari Bapak atau frater ini, Johannes Sumendak, apakah berbahaya atau tidak kalau siswa kelas 6 SD sudah ketahuan berpacaran?
meskipun terkadang tingkat umur 12-13 sudah pada masa pubertas ya. Kalau anak-anak berpacaran pada masa ini bisa berbahaya, Pak. Bisa berbahaya. Jadi bisa berbahaya. Mengapa bisa berbahaya? Karena mereka memasuki masa pubertas. Jadi ketika memasuki masa pubertas, maka kemungkinan yang laki-laki itu bisa menghamili dan perempuan itu bisa dihamili itu tinggi. Sekarang saya mau tanya, Frater, Suster, Bapak, dan Ibu. Apakah anak perempuan yang belum mengalami menstruasi pertama atau menars bisa hamil atau tidak? Apakah anak perempuan yang belum pernah mengalami menstruasi pertama bisa hamil atau tidak? Baik, bisa saja. Silakan, Ibu. Mau dijawab, mengapa bisa? Silakan, Ibu, dari From Kritisi ya. Mengapa bisa kira-kira, Ibu? Bagus. Sel telurnya belum sempat keluar, tapi sudah bukan sel telurnya belum sempat keluar. Sel telurnya sudah matang, sudah keluar, ya, sel telurnya sudah matang, sudah keluar, dan sempat bertemu dengan sel sperma. Menstruasi terjadi kalau sel telur yang matang tidak sempat dibuahi oleh sel sperma, maka kemudian dia luruh bersama dengan dinding rahim. Tapi ketika pertama sekali sel ovum ini matang, dinding rahim sudah terbentuk, lalu dia belum sempat menstruasi ketemu dengan sperma, maka dia bisa hamil. Jadi Bapak dan Ibu hati-hati pada anak-anak kelas 6, kelas 5 yang mengatakan mereka pacaran, dan kalau mereka sudah mengarah ke hal-hal seksual, ini berbahaya. Ini berbahaya. Ada anak SD yang sudah paham istilah kecenderungan aseksual. Bagaimana menindaklanjuti? Kita mesti pertama-tama menggali dari dia apa yang dia maksud dengan aseksual. Kemudian, mengapa jadi aseksual artinya orang-orang yang tidak melakukan hubungan seksual. Jadi orang-orang yang tidak melakukan hubungan seksual. Pertama-tama kita mesti tanya anak ini, menurut kamu aseksual itu apa? Kamu dengarnya dari mana? Dan kemudian mengapa? Mengapa kamu berpandangan aseksual? Ada kemungkinan dia traumatik. Traumatik dengan orang tuanya, atau ikut tren, ada pengetahuan-pengetahuan tertentu. Jadi kita mesti anamnesis dia dulu. Mesti digali dulu. Mengapa sampai anak ini berpandangan aseksual? Karena aseksual berbeda dengan selibat. Kalau selibat, itu pilihan. Di mana orang memiliki nafsu seksual yang seharusnya bisa dipergunakan secara reproduktif, tetapi dengan sangat sadar dan pengorbanan, memilih untuk tidak menggunakannya. Tetapi kalau aseksual, jelas-jelas dia hampir-hampir tidak punya selera seksual. Dia tidak punya selera seksual. Nah, ini mesti
bicarakan mengapa kamu sampai berpikir ke arah aseksual. Kemarin waktu saya seminar dengan orang tua, dengan Pak Sutri, ada seorang bapak bilang begini, dokter, istri saya itu dingin. Ya, istri saya dingin, sulit untuk melakukan hubungan intim. Apakah saya boleh melakukan seperti Santo Yusuf? Ya, seperti Santo Yusuf yang dengan Bunda Maria tidak melakukan hubungan seksual. Saya mengatakan, kalau alasannya adalah itu, dan bahkan atas alasan apapun, itu tidak boleh. Karena apa? Suami istri dipertemukan untuk salah satunya hubungan tim Swiss, hubungan intim suami istri. Kalau melarikan diri dari hubungan intim ini, itu melanggar hakikat perkawinan. Ya, itu melanggar hakikat perkawinan. Tidak boleh. Lain dengan Santo Yusuf dan Bunda Maria. Bunda Maria memiliki keistimewaan khusus. Bunda Maria memiliki keistimewaan khusus sehingga pada akhirnya mereka melakukan pernikahan perawan. Pernikahan perawan ini antara lain disampaikan oleh Santo Agustinus Hippo. Memang sepanjang hidupnya Santo Yusuf dan Bunda Maria tidak pernah melakukan tim Swiss. Tetapi ini keadaan khusus. Saya juga memberikan seminar, webinar, dan bedah buku tentang Santo Yusuf, Bapak dan Ibu. Karena saya menulis buku juga tentang Santo Yusuf. Jadi refleksi kehidupan Yusuf dari Nazaret, menjadi murid sekaligus guru Sang Putra. Kemudian juga buku doa Santo Yusuf. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, ini ada buku. Kalau misalnya nampak, atau sebentar saya share screen, mohon izin. Nah, ini buku saya, Ibadat Jalan Salib Tuhan, bersama Bunda Maria menuju Golgota. Ini renungan harian Bunda Maria, kuntum mawar terindah di Taman Ilahi. Kemudian ini refleksi kehidupan Yusuf dari Nazaret, menjadi murid sekaligus guru Sang Putra. Nah, salah satu bagian dari buku ini tentang pernikahan perawan Yusuf dan Maria. Kemudian buku yang baru, Doa Bersama dan Melalui Santo Yusuf, Ite ad Iosef cum eo oremus. Jadi pergilah kepada Yusuf dan berdoalah bersamanya. Isinya doa-doa dan devosi Santo Yusuf. Khusus tentang doa dan devosi Santo Yusuf. Dan ini buku yang tadi yang saya sampaikan. Jadi sekali lagi tentang aseksual, maka kita harus, ini adalah penyimpangan-penyimpangan pemikiran tentang seks. Ini harus diperbaiki. Saya yakin ada trauma-trauma psikologis bagi Bapak dan Ibu, bagi anak ini. Ya. Jadi kita harus perbaiki trauma-trauma psikologis itu. Pertama-tama tentunya dengan bertanya, kamu sebenarnya maksudnya apa? Lalu, mengapa kamu berpandangan seperti itu? Kira-kira masih ada lagi? Suster, frater, Bapak, Ibu? Ada, Dok. Iya, silakan. Ibu. Ya, terima kasih. Selamat sore, Bapak Dokter. Maaf, karena tadi kami terlambat masuk Zoom. Karena berapa kali ulang-ulang
tapi karena penuh, jadi tidak bisa masuk, tapi coba-coba mungkin ada yang keluar, jadi kami bisa masuk. Iya. Saya bertanya dok tentang ada satu murid saya di kelas 3, dia laki-laki, tapi temannya perempuan semua. Ketika saya tanya, Dek, berteman jo dengan sama-sama laki-laki. Mang, enggak suka. Kenapa enggak suka? Lebih suka dengan perempuan. Jadi temannya hanya dengan perempuan. Jadi saya ingin tanya, dok, bagaimana saya mendekati dia supaya dia bisa berteman, memang bisa dengan perempuan, tapi setidaknya dia harus juga berteman dengan sejenisnya laki-laki. Mungkin itu, dok. Bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih, Bu. Kalau Ibu tanya dia, mengapa dia tidak suka? Jawabannya, enggak suka. Kita bilang, kenapa enggak suka? Enggak suka. Cuma jawabannya begitu, enggak suka. Tidak suka saja Dia lebih begitu, suka Ibu, ya? dengan, ya, jawabannya hanya enggak suka. Dia hanya suka dengan teman perempuan. Kalau sikapnya seperti apa, Ibu? Sikap sehari-hari begitu. Ya, sikapnya sehari-hari lemah lembut. Pokoknya perawakannya seperti anak perempuan, lemah lembut, bicaranya saja halus. Tapi ya anak Nah, itu laki-laki. menjadi warning, Ibu. Itu menjadi warning. Jadi, kalau menurut saya, kalau sudah sampai segitu, harus dibawa ke psikolog, Ibu. Harus dibawa ke psikolog. Kalau nanti psikolog berpikir bahwa dia perlu pemeriksaan medik, siapa tahu hormonnya kurang, Ibu. Jadi hormon laki-lakinya kurang. Nanti diperiksa testisnya misalnya, ukurannya dan sebagainya, ukuran penisnya. Makanya dari anak sebenarnya, dari anak itu perlu pemeriksaan-pemeriksaan organ kelamin sebelum mereka mencapai usia pubertas. Jadi sebelum mencapai usia pubertas, anak-anak itu perlu diperhatikan. Bagaimana perkembangan prepubertas? Ya, bagaimana perkembangan prepubertasnya? Perkembangan organ prepubertas. Kalau misalnya pada umur di bawah 10 tahun begitu, di bawah 10 tahun, di bawah 8 tahun, ada kecenderungan anak-anak ini sepertinya disorientasi gender, maka sebaiknya memang dibawa ke profesional, Ibu. Untuk mengantisipasi, jangan sampai pada saat dia pubertas, betul-betul terjadi disorientasi gender. Karena hormonnya tidak tepat, maka perkembangan penisnya, testisnya nanti jadi tidak bagus. Dan kalau dia sudah lewat pubertas, lebih sulit untuk menanganinya. Jadi kalau misalnya dia prepubertas, hormonnya kurang, maka diberikan suntikan hormon. Umur berapa Ibu anaknya? 8 tahun, dok. 8 tahun. Saya pikir belum pubertas mungkin itu ya. Oh, sudah masuk kita. Belum Ibu ya? Belum ya. Nah, baik. Kalau begitu bagus dibawa dulu ke psikolog, Ibu bisa. Ya, dibawa ke psikolog. Nah, kalau misalnya psikolog menganjurkan nanti ke dokter atau langsung ke dokter anak juga enggak apa-apa. Ke dokter spesialis anak, bilang orang tuanya, Ibu, nah, kemudian nanti diperiksa hormonalnya. Jadi kita berpikir bahwa ini bukan hanya masalah lingkungan, masalah teman, tapi masalah hormonal. Kasihan nanti anak ini. Begitu Ibu ya. Jadi Ibu bicara dengan orang tuanya lah gitu. Ya, siap. Tapi memang kita harus hati-hati karena kadang-kadang orang tua ini menolak gitu. Orang tua ini denial. Nah, itu repotnya juga jadi guru ya. Apa yang dilihat guru di sekolah, kadang-kadang orang tuanya bilang, oh tidak begitu.
anak saya baik-baik saja. Padahal yang kasihan nanti anaknya gitu. Tantangan Ibu ya, jadi guru ya. Semoga. Nah, Oke, terima kasih, Dok. sama-sama Ibu ya. Tadi ada yang bilang ke saya materinya, kalau ringkasan materi belum tahu saya bisa kasih Bapak Ibu. Tapi kalau materinya sekali lagi ada di dalam buku saya. Nah, nanti bisa minta ke Frater Herman supaya kalau Frater berkenan pesan ke saya bukunya, misalnya satu sekolah 2 buku, Bapak Ibu juga bisa gantian baca gitu. Budgetnya berapa, Dok? DP harga, siapa tahu boleh orang tua, mau ditawari ke orang tua. Oh, boleh Ibu. Sebentar Ibu ya. Biar ilmu kalau orang di TK kan, Dok, cuma 2 Iya, jam. Paling tidak banyaknya di rumah daripada di sekolah. iya Ibu. Kalau untuk daerah Manado, itu kalau misalnya lebih dari 8 eksemplar pemesanan bersama-sama, harganya 55.000 Ibu. Oh, 55.000. Jadi bukunya ini setengah A4. Setengah A4. Setengah A4, 115 halaman. 115 halaman dengan percakapan, kemudian dengan gambar-gambar. Sangat bermanfaat, Ibu. Yakinlah sangat bermanfaat. Siapa tahu lewat sekolah juga orang tua mau. Sebenarnya kita ingin berikan edukasi juga kepada orang tua. iya, Kita betul. edukasi kepada orang tua. Nah, tapi kalau kepada orang tua itu berbayar. Kalau Syukur untuk kepada guru-guru khusus orang enggak. free. Gimana Ibu? Ya bersyukur dapat ikut ini, Dok. Ada tambah ilmu baru, Iya, pengalaman baru lewat sharing di grup ini, Dok. iya, Biar semakin tua, tambah ilmu, Dok. iya Ibu. Ini saya catat di chat nomor HP saya karena ada Bapak atau Ibu yang tanya. Silakan Suster, Frater, Bapak Ibu nanti dicatat kalau perlu. HP saya 0812-7742-5209. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau misalnya Bapak Ibu juga mau buat grup tentang seksualitas anak dan remaja, silakan. Kita juga bisa diskusi nanti tentang itu. Sekarang saya sudah buat grup tentang seksualitas pasutri. Jadi grup intimasi dan seksualitas pasutri. Oh ya. Iya. Oh, Mak. Kalau Ini Bapak dan Ibu mau ikut grup saya boleh. Nomor HP atau nomor WA ini, Dok? HP dan WA Ibu. Oh ya, terima kasih. HP sekaligus WA itu. Kalau boleh, Dok, buku yang itu difoto dia punya depan biar langsung mau ditanyakan ke orang tua lewat grup. Iya, boleh, Ibu. Saya punya info tentang buku itu nanti, atau Bu Heti nanti WA ke saya. Oh, Iya, nanti saya kirim ke Bu Heti. oke. Iya, Siap, Dok. iya, Sangat bagus, baik di sekolah maupun ke anak sendiri, Dok. iya, iya, Ibu. Ya, betul, Dok. Sekarang kita sedang menggalakkan seperti ini, Bu. Jadi seminar ini kita sudah adakan dengan Yayasan Santa Maria Banjarmasin, Yayasan Setia Medan, kemudian yayasan ini, lalu Happy Holy Kids rencananya bulan Oktober akhir, lalu beberapa ini kita sedang cari yayasan-yayasan yang memang mau. Kadang-kadang ada yang menolak enggak apa-apa. Karena sekali lagi saya menawarkan ini dengan free ya, untuk para guru dan karyawan. Sebagai penghargaan kita sebagai sesama pengajar. Ya. Saya mengajar mahasiswa, Bapak Ibu mengajar siswa-siswi, dan tantangannya jauh lebih berat.
mengajar siswa-siswi. Apalagi anak TK SD yang relatif belum mengerti apa-apa, repot begitu. Jadi saya berikan penghargaan dengan seminar yang virtual yang free seperti ini. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan. Biar kita foto supaya ada dokumentasinya, Bapak. Dari TK Katolik Santa Benedikta, usul selain pegangan buku bisa buat seminar mengenai seks anak. Iya, Bapak atau Ibu, saya juga memberikan pendidikan kesehatan seksual anak. Seminar-seminar. Lebih-lebih kepada orang tua sebenarnya. Jadi kalau nanti sekolah-sekolah dari Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado mau adakan seminar untuk orang tua, nah kita bisa kelola. Kita bisa kelola secara virtual karena sudah sering saya adakan. Dengan SMA di Malang, dengan SD di Palangkaraya, kemudian di Batam sendiri dengan orang tua SD, offline. Jadi online dan offline sering kita adakan. Tadi co-host saya siapa ya? Kaget tidur. Siapa Ibu? Enggak, co-host tadi yang mau foto kan? Dia foto-foto. Tadi saya jadikan co-host siapa ya? Atau siapa yang bisa? Siapa yang bisa fotokan silakan, Bapak Ibu. Bu Fili bisa fotokan? Saya hanya pakai HP, Duk. Kebetulan pakai HP. laptop. Pakai Ya. laptop. Yang pakai laptop biar dia bagus. Ini cuma pakai HP. Iya. Siapa yang bisa? Pak Gerardus bisa? Saya tembak-tembak aja nih. Saya karena enggak pandai saya belum belajar. Screen. Untuk. Ada yang bisa? Tadi siapa? Yang pakai laptop bagus. Iya. Coba Ibu dilihat siapa yang kira-kira bisa. Enggak ada ya? Ibu Jain pakai apa, Jain? Ibu Jain. Pakai HP, cuma pakai HP. Itu teman guru ada 3 yang ikut, Dok. Terima kasih. Bu Rosa bisa? Bu Rosa sampul? Nggak bisa ya? Pakai laptop. Proses apa? Screenshot. Cuma layar kecil kalau cuma ini. Cuma Iya, ada Bu Iis beberapa bisa, Bu gambar Iis. kalau pakai HP. Oh, bisa. Bisa. Baik. Bu Iis ya. Dikasih apa-apa Ibu ya? Bapak Ibu, suster, frater, kalau bisa coba di on cam ya. Supaya nampak wajah cantik dan gantengnya. Kalau perlu dikasih sarangeo. Sarangil. Semangat, Dok. Silakan dikasih aba-aba. Ibu siapa tadi? Saya jadi lupa nih, Ibu siapa tadi? Yang mau foto? Ibu siapa tadi? Bapak Ibu. Boleh, Dok. Iya. Silakan Ibu, dikasih aba-aba Ibu ya. Grup deh. Semangat. Ih, kapan nak di
1, 2. 1, 2. 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide 3. 1, 2, 3. Slide 4. 1, 2, 3. Sudah sekian. Sudah Kirim semua. di sini. Kirim waktu foto. Kerikil-kerikil ya seperti itulah. Inilah. Ya, nanti dikirim ke saya ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman sudah mendengar ini, teman-teman itu harus juga Grup, ya. melakukan yang namanya resonansi apa bahasa ininya. Suster Bapak Ibu yang mau Menggaungkan catat ulang nomor saya begitu ya. silakan, yang mau komunikasi juga silakan. Jadi Ya, harus silakan kalian saja. Saya sangat terbuka, kita bisa gaungkan komunikasi. lagi dari Terima mulut kasih banyak kalian, atas dari mulut kehadiran saya, dalam dari Injil Zoom kita pada lewat kemudian ke saya, luar kemudian biasa ke kalian dan antusiasmenya. ke orang lain, Saya ke orang sangat lain senang. lagi seperti itu. Selamat Sehingga bertugas, sampai selamat pemberitaan berjuang. Injil itu Bu, di sampai tempat kemana-mana. Mohon maaf sekali lagi kalau ada yang kurang pada Gemakan ya, tempatnya dari menggemakan Sekiranya ini. masih banyak guru atau sekolah yang belum ikut, kalau misalnya Ya, masih mau sampaikan kepada diadakan orang lagi yang tidak mengerti. Karena banyak orang menangkap sepenggal Belum. perkataan saya itu dikiranya saya mengatakan Hanya bahwa terbatas rancangan 100 Bapa di layar. surga itu rancangan gila. Enggak ada saya mengatakan begitu. Pada Frater Herman, Dan tidak pernah kepada saya Frater mengatakan Ketua bahwa Yayasan, salib itu dan dari sampai iblis, nggak jumpa ada. di lain kesempatan. Gitu loh. Salib yang kita Nggak pegang sekarang ini, itu Iya, ada lupa, saya maknanya berdoa. adalah Bu kesetiaan Eti berdoa lah, Bu Eti. Selesai nih, Lord. begitu. Berdoa masih muda lah ya. Ya, ketika Anda mengatakan salib dari mana, Kita maksudnya buat salib yang bagaimana itu? Kita dalam nomor Ya, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib atau salib yang bagaimana Anda maksud? Itu dulu. Makanya Anda harus tahu detailnya. Gitu. Karena informasi itu ada yang umum, ada yang detail. Contoh misalnya, bahwa Tuhan Yesus ditolak oleh bangsanya sendiri, ditolak oleh Israel. Itu umumnya. Tapi apakah semua Boleh keluar ini kan? silakan Ibu. Oh iya, terima kasih. Biasanya tuan rumah terakhir. Ini pakai absen ini atau enggak nih? Itu yang saya tidak tahu itu. Yang bertanya jelasnya tuh ada absen itu. Risti Regis. Oke, baik. Suster, Frater, Bapak dan Ibu, saya end meeting ya. Terima kasih banyak. Selamat siang. Selamat sore waktu Indonesia bagian tengah.